Hujan disertai angin kencang, 7 pohon tumbang di Bekasi. Sejumlah pohon di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat tumbang akibat diguyur hujan yang disertai angin kencang pada Sabtu 11 Desember 2021 siang hingga malam hari. Insiden ini sempat menyebabkan lalu lintas tersendat. Reka pohon tumbang Sabtu 11 Desember 2021 di Kota Bekasi ada 7 titik. Sejauh ini sudah tertangani, kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, Enung Nurkolis pada Minggu 12 Desember 2021. Hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang berlangsung dari siang hingga malam hari. Kondisi ini membuat pohon-pohon yang mulai lapuk bergoyangan hingga akhirnya tumbang. Adapun lokasi pohon tumbang diantaranya Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur, Jalan Raya Siliwangi, Bantar Gebang, Jalan Agus Salim, Jalan Dewi Sartika, dan Jalan R.A. Kartini, Bekasi Timur, Jembatan Besi, Bekasi Utara. Insiden ini membuat lalu lintas di titik-titik tersebut tersendat, bahkan ada satu mobil yang tertimpa pohon tumbang di Teluk Pucung, Bekasi Utara. Beruntung sang pengemudi masih selamat. Memang saya lihat pohon udah goyang karena ada angin, tapi gak tahu kalau akan roboh, kata Tony, pemilik mobil berplat B1300PIA yang tertimpa pohon. Akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda Kota Bogor, sebuah pohon tumbang dan menimpa 4 motor milik para driver ojek online. 1 motor mengalami rusak berat. Tumbangnya pohon menyebabkan akses jalan terputus dari kedua arah. Petugas Dinas Kebakaran Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi untuk mengatasi kondisi tersebut. Setelah kurang lebih 3 jam, pohon tumbang berikut mobil yang tertimpa akhirnya bisa dievakuasi. Lalu lintas yang sempat tersendat pun berangsur-angsur terurai. Kondisi cuaca di Bekasi hari Sabtu pada siang cerah dan panas, namun sekitar jam 4 sore perlahan cuaca mulai gelap karena mendung. Tidak lama setelah itu hujan turun cukup deras, tak berselang waktu yang lama listrik mulai padam di wilayah perbatasan kota dan Kabupaten Bekasi. Hujan deras yang disertai angin kencang rupanya menyebabkan pohon tumbang di mana-mana. Dari pohon tumbang tersebut ternyata menjadi penyebab listrik padam karena menimpa jaringan listrik tegangan menengah TM20.000 volt milik PLN. Reporter Media Perjuangan Bekasi mendapatkan info dari beberapa warga mengenai situasi yang ada. Sari, warga dari perumahan Geria Bekasi Permai Setu, mengabarkan listrik padam di seluruh perumahan sejak hujan deras disertai petir. Sementara Hanafi dari Tembelang juga mengabarkan situasi listrik padam serta banyaknya pohon tumbang. Asep, seorang warga di Kota Bekasi, mengabarkan terjadi pohon tumbang menimpa jaringan listrik TM di sekitar gardu induk PLN Poncol. Selain mengirimkan foto pohon masih tersangkut di kabel TM, juga tampak pohon lain yang tumbang dan menimpa sebuah kendaraan roda 2 di trotoar jalan. Listrik padam seluas mulai sepanjang Jalan M. Hasibuan sampai ke daerah Rawakalong, Karangsatria. Kampung Jati Bulak RW 1 juga ikut padam, ditambah ada pohon tumbang yang menimpa kabel jaringan listrik TM. Tampak warga bekerja sama membersihkan pohon tumbang tersebut karena menutup akses jalan dan kabel listrik PLN yang jatuh, terlepas dari tiang dan sementara tersangkut di batang pohon yang tumbang sambil menunggu petugas PLN datang melakukan perbaikan. Menyikapi cuaca ekstrim seperti ini, pihak pemerintah daerah Bekasi diharapkan andil mengamankan warga dari pohon tumbang. Karena warga tidak bisa diandalkan terkait menebang pohon yang besar, diperlukan keahlian dan peralatan khusus. Sementara PLN tampak tidak mampu mengantisipasi pohon-pohon di sekitar jaringan listrik miliknya. Padahal PLN sudah menggelontorkan uang yang banyak memperkerjakan vendor pelayanan teknik, termasuk untuk melakukan penebangan pohon yang berpotensi menjadi penyebab listrik padam. Hal ini seharusnya menjadi evaluasi baik bagi pemerintah daerah, baik kota maupun Kabupaten Bekasi. Demikian juga dengan PLN sebagai pengelola kelistrikan agar bisa menjaga keandalannya. Jangan sampai masyarakat dirugikan dengan kerusakan yang muncul, apalagi sampai mencelakakan masyarakat akibat ketidakmampuan mengantisipasi masalah yang akan terjadi. Turun hujan dengan dibarengi angin kencang mengguyur Bekasi pada Minggu 12 Desember 2021 malam membuat satu pohon di Jalan Jembatan Besi, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tumbang. Tumbangnya pohon juga menyebabkan akses jalan utama di kawasan terputus tak bisa dilewati dari kedua arah. Bahkan satu mobil berplat nomor B1300PIA harus tertimpa. Tony mengatakan bahwa pohon tersebut memang terlihat sudah goyang ketika cuaca hujan dan angin kencang. Kondisi jalan yang macet saat itu pun menyebabkan dirinya tak bisa menyelamatkan diri ketika pohon tersebut akhirnya tumbang. Tiba-tiba rubuh, memang saya lihat udah goyang karena ada angin. Tapi gak tahu kalau akan rubuh. Alhamdulillah masih selamat, ucapnya. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi saat itu langsung dikerahkan. Sekiranya 3 jam, akhirnya pohon tersebut dapat dievakuasi.
Kita potong dengan menggunakan alat potong senso. Pengerjaannya memakan waktu kurang lebih 3 jam, kata Rescue Peleton B Damkar Kota Bekasi Bayer Hasan. Damkar memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurutnya kerugian hanya bersifat material, yakni kerusakan mobil. Tidak ada korban jiwa, katanya singkat. Ombak besar disertai angin kencang terus melanda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak Senin, 6 Desember 2021 hingga Kamis 9 Desember 2021. Kondisi ini terjadi akibat adanya fenomena La Nina. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebanyak 2.203 rumah diterjang banjir rob dan 270 rumah dihempas angin kencang. Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mikron Antariksa mengklaim bencana alam yang terjadi di penghujung tahun 2021 ini merupakan yang terparah sejak kurun waktu 5 tahun terakhir. Memang sudah diprediksi terjadinya perubahan cuaca akibat dari fenomena La Nina ditambah curah hujan yang cukup tinggi dan pasang air laut. Karena sekarang ini pengaruh bulan, di mana bulan sangat dekat dengan bumi sehingga pasang juga tinggi, kata dia kepada bangkapost.com pada Kamis 9 Desember 2021. Mikron berujar, banjir rob yang melanda 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ketinggian yang bervariasi, mulai dari ketinggian 10 hingga 70 cm. Selain banjir rob, fenomena La Nina juga mengakibatkan angin kencang seperti yang terjadi di wilayah Bangka Selatan. Sedikitnya 3 desa yang terdampak yakni Desa Bencah, Desa Delas, dan Desa Sidoarjo di Kecamatan Air Gegas. Dari 270 rumah yang terdampak, sebanyak 100 rumah diantaranya mengalami rusak dengan kriteria berat. Rusak berat dalam artian ada 10 asbes yang terkena dan kayunya sudah hilang tertiup angin. Terang Mikron. Di samping itu lanjut dia, untuk daerah yang paling terdampak fenomena La Nina yakni kota Pangkal Pinang. Selain itu, daerah di pesisir timur yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan mulai dari Bangka Selatan hingga Belinyu juga terkena dampaknya. Pangkal Pinang memang sangat riskan dan berpotensi, belum lagi dengan banjir kiriman dari kabupaten sekitar, sehingga sedikit susah air untuk surut di wilayah kota Pangkal Pinang karena bertabrakan airnya, ujarnya. Sementara itu, dengan adanya fenomena La Nina, ini beruntungnya belum menimbulkan korban jiwa. Hanya saja 1 orang mengalami luka ringan akibat tertimpa atap rumah saat terjadi angin kencang. Untuk korban jiwa, kami baru mengevakuasi 1 orang yang mengalami luka ringan di Bangka Selatan akibat tertimpa runtuhan atap, tegas Mikron. Selama 4 hari bencana alam melanda, Mikron mengatakan hari ini diprediksi menjadi hari terakhir peristiwa banjir rob dan angin kencang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di mana puncaknya pada hari ini, ketinggian air pasang mencapai 2,7 meter. Hari ini diprediksi menjadi banjir rob terakhir, yang mana air pasang setinggi 2,7 meter dan dimulai jam 10.00 WIB, dan kemungkinan air juga masih naik, kata Mikron. Namun demikian, banjir rob yang melanda sampai hari ini belum dikategorikan sebagai bencana alam, lantaran beberapa jam kemudian banjir telah surut dan tak mengganggu aktivitas masyarakat. Ini belum kami kategorikan sebagai bencana karena kondisi selanjutnya langsung surut sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu, ujarnya.